100,2 LCV FM Radio Inspirasiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat LCV. Selamat pagi dimanapun sahabat LCV berada. Ya, senang sekali ya saya Akila Rahma bisa kembali menemani sahabat LCV di program Nuansa Pagi dalam segmen opsi obrolan penuh inspirasi. Ya, yang pastinya cuma ada di LCV Radio ya. Dan pagi hari ini kita bakal ngobrolin tentang tema ya yang penting banget nih, terutama buat para orang tua yang sedang menyiapkan anaknya, menyiapkan buah hatinya untuk masuk ke sekolah. Ya, temanya itu sebelum memasukkan anak ke sekolah, apa sih yang harus dipersiapkan oleh orang tua? Ya, kadang kita tuh sibuk ya cari seragam, beli alat perlengkapan sekolah, ataupun sibuk memilih sekolah terbaik buat anaknya, tapi lupa satu hal yang terpenting, yaitu kesiapan anaknya itu sendiri gitu ya sahabat Elsifa. Dan untuk membahas hal yang lebih dalam ya, udah hadir bersama kita ya, Umi Rifka Humaida, ya seorang pemerhati parenting Islami. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya gimana wabarakatuh. kabarnya nih Umi? Alhamdulillah Nah, sehat. alhamdulillah ya. Rasanya senang banget ya bisa ngobrol bareng Umi gitu ya di pagi hari Alhamdulillah. ini. Ya kita bakal ngobrol santai ya, tapi insya Allah penuh makna gitu ya tentang kesiapan anak dan orang tua sebelum masuk ke sekolah. Nah, Umi, sekarang ini kan banyak ya orang tua yang semangat banget nih buat nyari, sekolah terbaik untuk anaknya, tapi seringkali yang orang tua lihat ini dari sisi akademisnya dan, fasilitasnya aja nih. Nah, sebenarnya apa sih hal yang paling dasar gitu ya yang harus disiapin orang tua sebelum masukin anaknya ke sekolah? Iya, ya. Terima kasih Teh Akila ya. Sahabat Elsipa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu kembali dengan saya ya di sini. Kita coba diskusikan bersama-sama ya Teh Ya, ya tentang persiapan anak masuk sekolah. sekolah. Karena memang belum pernah kita bahas Iya, ya. Kita coba membahasnya anak masuk sekolah PAUD ya. iya Pertama PAUD, kali betul. dia bersekolah. Ya, usia dini. Ya, pendidikan anak Usia usia dini. dini gitu. Rentang usia bisa 3 ya. 3 tuh yang awal ya, yang playgroup gitu kan. Kemudian kelas A, Oh kelas ya, B kelas gitu A, ya. kelas B. Itu sebenarnya sih rentang usia kesiapannya bisa bisa di apa namanya? Diubah. Iya, minimal itu kan ya, Hmm. minimal playgroup 3 tahun. Tapi kalau kita memang merasa anak itu pengennya 4 tahun di playgroup itu nggak apa-apa. Jadi orang tua tuh harus benar-benar paham gitu Hmm. ya, usia anak yang tepat ya. Hmm. Tidak tidak harus, "Ah, udah telat nih," gitu. Nggak ada sih seperti itu. Karena kesiapan mentalnya emang berbeda-beda ya. Bahkan ahli pendidikan bilang kalau misalnya kelas B, ya kelas B itu kan terakhir ya, PAUD Ya. ya, itu usia 6 tahun nggak masalah, kan biasanya 5 Hmm. tahun. Ya. Nah, karena kan masuk SD sekarang 7 7 tahun. tahun ya harus. 7 tahun gitu ya. Kenapa 7 tahun terus naik naik naik, zaman anak Umi mah 6 tahun, 6 Iya, tahun kurang 6 tahun bisa gitu bisa. ya. Karena apa namanya, mata pelajarannya sekarang sudah lebih lebih banyak Susah ya, bebannya lebih gitu banyak. ya. Bahkan seolah harus bisa baca, padahal dulu kurikulum baca itu ada di SD. Nah, kan Hmm. kebayang ya Hmm. orang tua gitu kan. Satu SD itu masih baru diajarin baca kan. Tapi sekarang bebannya ada di usia PAUD gitu. PAUD. Ya, anak-anak itu eh, diupayakan bahkan mau masuk TK aja ya dari rumah nggak nol banget ya, nggak kenal Iya. angka gitu kan, nggak kenal abjad Hmm. gitu ya. Nah, itu juga termasuk persiapan akademis ya. Nah, karena tadi beda beda kurikulum aja sih sebenarnya ya, Zaman yang dulu sama menuntut sekarang. orang tua nggak bisa, "Ah, udahlah pokoknya masuk TK ntar juga beres," gitu Hmm. kan, semuanya dapet gitu. Untuk sekarang tidak bisa dan menuntut usia yang matang. Usia matang makanya dikatakan 7 tahun, karena dia bisa apa Udah bisa namanya, mengolah. paham, Hmm. analisanya tuh Hmm. udah mulai gitu ya. Karena kalau 6 tahun ya, dia tuh misalnya ada buku bacaan IPS ya, IPS ya sih, Iya, IPS. apa namanya, Ilmu pengetahuan SD sosial. tuh ya Iya, gitu. SD. Dia mah baca mah bisa baca ya, bisa jadi baca, cuma pemahamannya bisa jadi
nggak bahkan mungkin nggak pas gitu. Jadi Hmm. belum terlalu mengerti apa yang dia pelajari Iya. gitu ya. Makanya para ahli juga mengusulkan sepertinya ya SD itu 7 tahun gitu ya. Jadi banyak anak-anak juga yang anak-anak temen saya gitu ya, udah selesai nih TK 3 tahun, tapi masih usia 6 tahun, 3 tahun di Hmm. TK udah. Terus nggak bisa masuk SD dong gitu Iya. kan dia gitu, karena ketat ya, ada SD-SD yang ketat gitu. Akhirnya nganggur dulu setahun. Setahun. Nah itu nggak masalah juga ya. Jadi memang ya begitulah ya, usia itu menentukan kematangan pribadi dan juga kerja otak gitu Oh. ya gitu. Diimbangi dengan dalam mengimbangi itu ya, kenapa 7 tahun, karena mengimbangi kurikulum. Jadi Hmm. sekarang, kelas 1 SD aja, bahasanya ada 3 ya kan, Bah, bahasa Inggris, Inggris, ya Indonesia. kalau Islam mah bahasa Arab gitu Iya, maksudnya ya, 3 tuh. Nah, kemudian bahasa daerah, oh, gitu. Jadi kalau Jawa Barat misalnya ada bahasa Sunda Sunda. gitu ya. Iya sih. Itu, apalagi kalau ada bahasa Arab ya, biasanya Latinnya dari kiri ke kanan, ini Iya, dari kanan ke kiri. Nah, beda. itu deh. Masya Allah ya, alhamdulillah. Nah, kita kembali tadi ya ke hal yang mendasar, orang tua, persiapan yang harus dilakukan ya untuk anaknya ya, yang baru akan masuk ke PAUD, itu yang mendasar yang pertama adalah kemandirian. Ya Hmm. kan, kalau masuk PAUD berarti kan dia sudah punya perpanjangan orang tua ya, Mm-mm. gitu kan. Ada guru di sana, dan guru itu kan satu kelas mungkin ada yang satu dua ya, dengan perimbangan 15 lah mungkin ya, paling banyak 15 15 anak anak, gitu ya. iya. Nah itu kan kalau nggak mandiri kebayang gitu. Misalnya gantian mau Ditungguin ke orang tua, toilet itu iya. udah kerjanya jadinya nggak belajar. Walaupun ke toilet juga mungkin ada ya, ada petugasnya lah yang di sana gitu bisa didampingi. Cuma kalau dari awal sampai akhir masih harus harus Ditungguin sama orang tua. ditemenin. Nah, Hmm. itu mengganggu Hmm. mengganggu capaian pembelajaran di kelas yang bersangkutan gitu kan. Nah, apalagi belum bisa bilang toilet apa training toiletnya Oh, belum beres belum gitu kan. Misalnya selesai. playgroup mungkin ya Iya. ada gitu. Bahkan mungkin ada juga yang pakai Pampers ya ke sekolah gitu misalnya. Nah, jadi gitu. Jadi kemandirian di sini yang terutama kalau menurut saya yang kebayang gitu ya, itu mandiri dalam ke toilet. Jadi Hmm. udah bisa ngomong ya, udah bisa kontrol, kemudian bisa melakukannya sendiri, tinggal eh, ada petugas ya yang mendampingi lah, mengontrol, karena jarang juga yang bisa sampai bersih ya, gitu loh. Mungkin istinjanya juga belum Masih, iya. maksimal gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu mah bisa dibantu lah gitu ya. Nah, itu ya. eh, di sisi yang lain, kemampuan dia untuk memakai Ma pakaian. hmm. Ya, ya walaupun mungkin kiri kanannya beda-beda Iya. ya, beda-beda kemampuan anak itu ngeh kiri kanan. Itu tergantung tergantung dari kerja otaknya juga. Jadi ada anak yang lama, mesti kalau pakai sepatu dia ambil yang kiri dulu buat kanan. Itu ada. Oh, Nanti di usia sekian tahun dia baru 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 ngeh bisa. gitu kan, bahwa nah itu Beda. juga nggak masalah sebenarnya. Yang penting dia bisa pakai sepatu sendiri, bisa Pakai pakai baju. baju Hmm. sendiri ya, bisa makan sendiri. Ya Ah, karena di iya. TK itu ya subhanallah ya, pasti punya baju salin juga kan dia di Mm-mm. sana. Kemudian ada juga TK yang mungkin break makannya ya bener makan gitu, Oh, beneran makan nasi makan. gitu Jadi ya. kan banyak sekali ada TK yang untuk makan itu dari sekolah Mm-mm. gitu. Jadi bagus juga gitu kan, dikenalkan anak-anak jenis-jenis lauk dan sayuran. Biasanya kalau Oh, bersama-sama itu lebih lebih semangat ya iya benar. daripada dia sendiri di rumah terus kayak susah makan sayur gitu ya. Iya. Jadi bisa kombinasi lah makanannya itu jadi bagus. Atau enggak dia memang makan kue ya. Itu juga kan ada syarat ketentuan berlaku apa yang harus dibawa. Nggak harus disuapin intinya gitu ya kan. Bisa Iya. sendiri-sendiri mandiri.
Kebayang ya, ini memotivasi orang tua sih sebenarnya ya, bahwa di usia sekian dia harus selesai nih urusan bla 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 Iya, jadi gitu. Nah, kalau belum, jangan paksakan sekolah, "Aduh udah 3 tahun playgroup." Jangan, mungkin dia 4 tahun playgroup-nya, ya karena hmm, kemandiriannya belum terlihat iya oleh ya. orang tuanya, gitu. Di sekolah sih memang ada, observasi sih, Mm-mm. ya kan, untuk menerima anak tersebut Yang atau belum tidak, siap gitu. gitu, seperti itu. Kemudian Berarti kalau tanda-tanda anak udah siap masuk sekolah itu kira-kira apa aja, Bun? Kan, ya tandanya yang pertama tadi kan dia mandiri oh ya tuh, udah ya, bisa mandiri. eee termasuk yang ke toilet tadi ya, Mm-mm. kemudian juga bisa komunikasi, ngomong, Oh, menyampaikan apa yang dirasa, sama heeh, orang lain gitu sama ya. orang lain gitu kan. Kemudian juga kenal ya ABC walaupun nggak sampai Z misalnya Iya. ya, 1 sampai 10 ya orang tua nggak nol banget lah, nggak zero banget Hmm. gitu, nggak sama sekali dikasih informasi. Pastinya eh, apa tanpa disadari sih langsung ya kasih tahu nih angka 1, 2, 3. Nah, itu sebelum masuk TK tuh dia udah paham. Oh, Walaupun mungkin dia ketukar-tukar, pokoknya infonya udah masuk, entah dia dia belajar hafal atau sendiri. tidak gitu, Oh, itu iya. udah nggak pakai ujian kan kalau di Hmm. rumah. Pokoknya ada info lah ya untuk dia gitu kan. Kemudian motorik ya, pembiasaan untuk menulis, mewarnai ya kalau Iya, iya. TK itu kan dilatih sebelum dia masuk. Oh, Insya jadi Allah lah orang tua sudah membelikan alat-alat. alat-alat untuk mewarnai itu ya, Iya. krayon, spidol dan seterusnya itu udah ya otomatis lah sepertinya gitu. Jadi sampai di sekolah dia nggak baru Nggak banget pegang bingung, iya. gitu ya, udah bisa lah pegangnya. Jadi memang masuk TK itu tadi peraknya itu di rumah, jadi di Di sekolah ada namanya udah belajar ya. iya. Jadi Jadi tinggal nggak harus mengembangkan. diajarin dulu ini krayonnya begini pegangnya masih atau enggak krayonnya dipatah-patahin. Iya sih. Jadi Nggak tinggal tahu buat apa gitu kan misalnya ya. Tidak seperti itu. Nah, itu persiapan dan kapan dia benar-benar bisa menguasai, tidak berpatok usia. hmm, Playgroup 4 tahun juga nggak masalah gitu ya. Kalau sekarang sepertinya gitu sih 4 tahun, 5 tahun, 5 6 tahun, tahun 6 pas tahun. tuh Iya. ya. Cuma kadang orang tua itu tidak terbiasa membuat aktivitas. Jadi udah anak jenuh ya mau Iya. ngapain, jadi orang tua udah bingung gitu ya, gabut gitu kali ya Bingung mau bahasanya ya, ngapain lagi gitu. mau ngapain lagi sekolahin ini sekolahin Iya. gitu, biar lumayan nih istirahat. Orang tua di rumah tanpa melihat, kemandirian Persiapan dari anaknya mungkin udah disiapin tapi belum belum matang, mhm. belum maksimal gitu Belum ya. maksimal di anaknya. Nah, Mm-mm. hal seperti itu sih sebenarnya, eee, ditunda aja Oh, gitu, ya ditunda berarti. sarannya gitu, kalau Hmm, belum matang daripada ke sekolah pakai Pampers misalnya kan nanti, terkendala secara sosial ya si iya anak sih teh, kalau benar-benar. temennya tahu. Kayak Gitu, dibully bahasanya gitu heeh. ya. Karena orang tuanya mungkin mau kemana gitu ya kan lumayan ya dari jam misalnya 7:30 sampai jam 10, jam 10. 11 Mm. gitu kan mungkin mau mengerjakan sesuatu. Nah itu ya tanpa pertimbangan-pertimbangan yang matang, nah akhirnya bermasalah ya si anak tidak tidak optimal menyerap pembelajarannya gitu ya Hmm, di sekolahnya iya. capaiannya gitu. Berarti kalau misalkan eh yang dilakukan orang tua kalau misalkan anaknya ini biar nggak kaget saat masuk sekolah itu apa? Kalau Jadi belum siap. ya kayak sekolah-sekolahan dulu di Oh, rumah. di rumah. Jadi ketika tadi ya sekolah-sekolahan di rumah, kemudian anak sekolah kan adaptasi. Mm-mm. Adaptasinya beda-beda. Ada yang langsung tuh, ya langsung dia ada tipe anak mudah beradaptasi ya. Jadi dia dengan orang lain tuh cepet Cep. gitu kan, nggak ada trauma apapun ya. Udah terbiasa ketemu banyak orang lah. Mm-mm. Jadi pekan pertama itu dia lancar gitu Lancar. ya. Nah, ada yang ditungguin mungkin Mm-mm. 3 hari, ya ada bahkan sampai bulanan. Oh,
Ya menurut Ibu Aisyah Dahlan kalau sampai 6 bulan anak masih minta ditungguin gitu kan, ya udah break sekolahnya tunda dulu Hmm. gitu. Berarti sekolahnya sama ibunya dulu di rumah sampai nanti muncul kematangannya ya berpisah sama orang tuanya ya untuk sementara gitu. Mhm. Ya ada yang 2 bulan ditungguin, jadi Mmm. batasnya tuh 6 bulan. Berarti Heeh. cara ngajarin biar, dia tuh orang tua tuh nggak, apa, nggak nemenin lagi anaknya gitu gimana, Mi? Jadi ketika ya motivasi terus sih Mmm. biasanya awal-awal memang apa namanya, dia meminta seperti itu, diturutin dan kerja sama-sama sekolah. Ketika Iya. sekolahnya boleh, ya udah masuk, bahkan ada yang di dalam kelas. Tapi ketika anak di dalam kelas nggak mengikuti pelajaran kan lebih masalah. Iya Dalam sih, kelas bener. ngelendot sama ibunya gitu ya. Kami juga pernah punya pengalaman seperti itu. Ada anak yang minta kita masuk ke kelas. Cuma dia tuh di sisi kita gitu, dari jauh Mmm. aja ngawasin gitu kan. Wah ini mah belum mau ini gitu kan, waktu itu playgroup ya. Dan kemudian akhirnya mencoba ikhtiar nggak ngajak sekolah, diem Mmm. aja kita, diem aja gitu ya, kakak-kakaknya sekolah, yang ini ya sudah nggak usah disiapin deh sekolah gitu ya. Karena kan apa namanya lumayan Masih drama iya. gitu kan. Nah kemudian ketika 4 hari di rumah dia minta Minta mau sekolah lagi. sekolah katanya gitu. Nah itu beneran dia sendiri di kelas gitu. Oh. Jadi itu cuma cuma contoh ya, Mhm. nggak bisa ditiru juga. Oh ya gitu ya caranya ya, coba aja deh, nggak usah disuruh-suruh sekolah, belum tentu dapat juga. Mungkin anaknya emang nggak mau Iya, sekolah. bener. Umi juga kaget ya ketika anak Umi kemudian apa namanya minta gitu, bosen kayaknya dia sendiri di rumah. Akhirnya dia berangkat sekolah, tapinya udah siap. Nah itu Mmm. gitu sih. Jadi dilihat evaluasinya dari bulan ke bulan. Iya. Bahkan kita nggak perlu ragu-ragu untuk mundur. Akhirnya, oh emang belum bisa nih, 6 bulan Mmm. kok masih begini. Mungkin sekolah juga, pihak sekolah juga kan mengevaluasi. Berarti udah mungkin tahun depan aja deh sekolahnya. Dan itu bukan satu kemunduran dan kerugian bagi anak, enggak ya. Masih Iya. panjang perjalanan dia gitu. Berarti nggak apa-apa, buat, mundur dulu gitu ya, Mi? Dari Jika memang ternyata diobservasi sampai maksimal 6 bulan masih belum bisa mmm, dia, masih trouble. Kan biasanya 2 bulan lah ya mhm. dia akhirnya bagus. Jadi kalau pendekatannya baik, nah itu akhirnya apa tumbuh kembang dia untuk mandiri tuh bagus banget. Jadi sampai Mmm. menjelang SD tuh dia mandiri dan disiplin gitu, Iya. bagus. Jadi tidak kemudian dibenturkan. eh, Pakai ada apa namanya drama marah dan seterusnya kan tambah Iya. trauma ya Mhm. anaknya gitu diikuti apa maunya sampai dimotivasi terus ada yang Iya, bener. bisa dengan reward ya atau enggak sesekali diantar ayahnya ketika diantar ayah kok mandiri ya kan gitu Ah, ya iya, biasanya bener. akhirnya mau sama Semangat gitu, ayahnya iya. gitu kan begitu. Heeh. Nah Mmm. berarti ini udah bisa apa namanya masuk sekolah hanya prosesnya seperti itu, nggak Mmm. bisa, yang lain mah udah apa namanya, udah ditinggal semua, tinggal anakku, nggak bisa dibandingin sama sekali nggak tuh udah jadi anak sekelas itu individu gitu Iya, yang punya dilihat, prosesnya nggak bisa dibandingin masing-masing sama gitu, iya. temennya, anak tuh gini-gini, enggak, masih Mmm. panjang dia baru masuk itu ya, PAUD ya, Soalnya gitu. kalau, Akila nih pernah ngelihat temen gitu ya, dia itu pernah cerita katanya emang dari kecil nggak pernah apa ya, diajarin buat mandiri gitu. Jadi emang bener-bener ditemenin Umi dari TK sampai SD itu Mhm, ditemenin dan, bilangnya karena nggak pernah diajarin jadinya ya sampai besar tuh punya trauma mental sendiri gitu loh, Mi. betul. Mungkin juga dia jarang ditemenin. Jadi, Mmm. menemani anak main, Iya. menemani anak nonton itu, apa namanya, menumbuhkan rasa kenyamanan Mmm. gitu, kepercayaan diri. Iya. Jadi ketika ibunya nggak ada, itu memorinya, merasa ada gitu. Oh Mmm. waktu itu aku, eee, Nonton misalnya ya TV, mewarnai iya malah ada ibu nih gitu ya, oh, jadi seneng iya sih gitu. bener Jadi bener. bukan, ini gara-gara ditemenin terus gitu, bukan sih, bukan Mmm. bukan seperti itu. Jadi menemani membereskan mainan, tidak hanya, "Tuh beresin beresin beresin," terus ibunya nggak tahu kemana tapi justru dia Sambil beresin heeh, sambil gitu. ngajarin gitu. Jadi Mmm. senang dan ketika orang tuanya nggak ada tuh, ya merasa ada gitu, Mmm.
gitu Mmm, sih sebenarnya. Itu bisa oke. mungkin salah satunya karena kurang kebersamaan ya sama orang Kak, tuanya gitu. Jadi dia beneran nggak percaya diri gitu. oh, Mhm. berarti emang, bukan karena dia itu, apa, Dimanja iya gitu ya, nggak dimanja pernah gitu, iya. dilepas gitu ya. Tapi karena emang Bukan. Mhm, berarti mhm. emang, dari kecil orang tua berarti harus belajar banget gitu ya, Mi, buat caranya, ngajarin anak tentang sesuatu kecil gitu ya, misalkan Mhm, kayak mhm, betul. ninggalin Mhm, anak mhm, mhm. gitu. Ya kayak menonton kan harus ditemenin. Mhm. Dia bisa memfilter dengan informasi dari orang tua. Dia nonton sendiri jadinya aman. Dia juga nggak mau nonton yang macem-macem ya kan? Oh, iya sih, Gitu, bener. seperti itu sampai dia besar. Oh, yang film ini mah nggak boleh, yang ada Oh, adegan-adegan gitu. Karena dia iya. orang tua sabar ya Mhm. mendampingi dia gitu. Gitu, Mi. Berarti ya kok, akhirnya anak juga bisa ngikutin instruksi gitu ya, Mi, dari orang tua? Betul, karena tadi komunikasinya kan Iya. ya kan dari tumbuh kembangnya itu usia ya dari bayi sih sebenarnya dia udah bisa Mmm, punya rasa kan, udah mendengar, iya. itu bisa diajak ngobrol. Apa namanya, memang harus kita ajak ngobrol ya, Mhm. anak-anak yang secara respon memang berproses gitu, bukan berarti, ah bayi ini gitu, kita diem aja gitu, nggak juga kan dia Mmm, butuh info gitu ya. Jadi diajarin komunikasi, kenapa misalnya nangis, mau ini, mau makan, mau apa, misalnya masih kecil. iya. Ya jadi, dan kemampuan berbicara juga kan berbeda-beda, Iya cuman ketika pasti. dia kita latih komunikasi tuh ngerti. Misalnya masih Mmm, "ao" gitu, tapi "Mana sendalnya?" Dia lari ambil sendal, kan dia tahu berarti kan, iya tapi iya. nggak bisa ngomong. Nanti Mmm, ketika kemampuan bicaranya muncul, dia akan apa, berlatih mengeluarkan ya sendiri iya. kata-katanya Mmm, gitu. Mhm. Jadi oke. ketika, si anak belum bisa berkomunikasi bukan berarti, kita anggap dia nggak ngerti, akhirnya kebutuhan dia tanpa kita bicarakan gitu. Oh Oh belum pakai sendal, kita diem aja ngambil sendal, jadi nggak mandiri ya, pakein. oh gitu, berarti harus paham dulu anaknya gitu ya, Mi? Iya, jadi nggak ragu-ragu aja nyuruh-nyuruh, entar kalau dia belum belum paham, "Ini loh sendal kamu," gitu, "ini namanya sendal, ambil," gitu. Oh, Misalnya dikasih sendal kan dia tahu, "Ini ya sendal Agnia nih, pakai," gitu. Kemudian ketika dia main keluar, "Mana sendalnya?" gitu, dia lari ambil gitu. mmm. Berarti kalau misalkan, kan tadi udah dibahas tentang apa, hal dasar gitu ya, Mi, terus, Mhm, sama tanda-tanda kalau misalkan anak itu belum siap gitu, Mi. mhm. Nah, terus kalau misalkan, hal yang ditanemin sejak dini gitu biar anak itu bisa apa ya, menuntut ilmu tapi juga ada apa, rasa adabnya gitu, Mi, Oh ada maksudnya. sopan Mhm, santun sopan gitu ya. santun gitu. Iya, eee ya ya pembiasaan itu kan memang dari rumah ya, Mhm. jadi kan kaedahnya adab dulu baru ilmu gitu Iya. ya. Nah itu kurikulum di Jepang ya. Oh, iya sih bener. Jadi nggak belajar semuanya kebiasaan-kebiasaan baik gitu ya. Mhm. Ya iya betul, adab hormat ya kepada yang Mhm, dewasa, sayang sama yang kecil. iya. Yang namanya anak kan ya, apa namanya, dinamis ya, kadang Mhm. perilaku dia manis ya, kadang, merusak Marah, atau iya bener. apa. Nah itu beneran disampaikan juga di rumah. Mmm, Jadi tidak dibiarkan, tidak permisif ya orang tua, akhirnya ketika dia bercampur sama temennya, egois gitu ya. mmm, Karena ya taruhlah dia belum punya adik misalnya, kan bisa jadi juga kan semuanya milik dia, iya nah jadi gitu. Nah itu bisa bisa bertetangga kan, bisa cari temen dulu sebelumnya ya, sebelum ketemu, berinteraksi di sekolah mmm, kan, dia diajak main, dibawa keluar, berbagi sama teman gitu ya, mmm, supaya nanti ketika dia bersekolah tidak menjadi masalah gitu kan. udah Eee pernah berbaur gitu ya, Mi? Heeh, gitu. Jadi diajarkan berbagi dan diajarkan mempertahankan milik itu benar gitu. Jadi misalnya itu milik dia, Mhm, kemudian ada orang mau, ya anak kecil mau, bukan berarti kan orang tua kadang nggak enak ya, misalnya iya, nangis, bukan berarti dianya yang suruh ngalah, enggak, terserah dia aja mau kasih apa enggak.
Mmm, Kemudian tinggal minta maaf sama temennya, bukan bukan kita paksa dia untuk ngasih barang dia gitu. Nanti ke depannya dia tuh jadi malah sering hak ngasih, kepemilikannya iya. kurang, dia cuek, ya tidak mempertahankan Oh, kepemilikan diri gitu ya. Jadi bisa bisa hilang semuanya gitu kan. Jadi tadi mengatakan tidak itu menjadi penting. Sementara mmm, tumbuh kembang remaja itu dengan komunitas temannya, justru remaja itu nggak mampu bilang enggak. iya Ngerokok lu bener, ngerokok misalnya kan. Oh, ini lo cemen gitu ya. Dia nggak enak digituin karena tidak dilatih dari iya. kecil untuk Oh, tidak menolak. Heeh, ya, berarti ada lagunya kan sekarang iya. ya di PAUD tuh. Oh, apa Kalau Mi? ada yang mau mengatakan tidak, pegang ini, pegang itu gitu. Oh, iya. Termasuk tadi contoh mainan tadi, Mhm. kalau dia nggak mau minjemin jangan dipaksa sampai anaknya yang punya yang nangis, yang punya mainan gitu. Berarti Tidak emang seperti harus itu. dari kecil gitu ya? Iya betul. Sampai kalau misalkan, sekarang nih disebutnya anak tuh emang ada yang mengalami people pleaser gitu saking, nggak enaknya buat mengatakan tidak Betul, gitu. banyak Iya banyak banyak. sampai ya kan udah kalau udah dia misalnya taruhlah rokok, ya udah selesai, diajak sekali aja gitu. Itu karena pertemanan Mmm, aja. Nah itu nggak enak. Ya sampai sampai usia dewasa lah. Ya pernah juga kan mhm, terjadi juga di Umi. Misalnya ada konser. Beli karcis yang jual temennya kan nggak enak kan kalau iya. nggak terus nonton konser kata Umi gitu kan. Akhirnya dia nggak berangkat tapi udah beli karcisnya karena nggak enak kalau nggak Oh, support gitu loh. Cuma ya udah tinggal tinggal di ini aja dibantu mhm, pendampingan yang lain. Nah, itu kan menunjukkan memang pertemanan itu luar biasa ya, mhm, masih masih remaja itu kuat banget gitu. mmm. Berarti, kalau misalkan ini harus ya ditunjukin juga kalau misalkan orang tua tuh juga men-support gitu, mendukung gitu ya, Mi. Biar Mhm, anak tuh juga kayak nambah apa sih, rasa semangat buat sekolahnya gitu ya, Mi. mhm. Iya betul, betul. Hmm, Mhm, berarti, kira-kira kalau misalkan tips praktis nih yang disiapin orang tua sebelum memasukin anaknya gitu ke sekolah itu kira-kira apa aja, Mi? mhm. Ya pertama sih kedua orang tuanya merencanakan dengan matang gitu ya kapan apa namanya, akan menyekolahkan anaknya, harus Mmm, kompak kan bapak ibunya ya. Nah itu dikenalkan juga bahasa sekolah itu ke anak, anak, ya. Ketika sudah usia mungkin 3 tahun lah ya gitu kan, atau mungkin dia lihat saudaranya, atau mungkin di jalan ketemu anak-anak kecil mhm, pakai yang sekolah seragam iya, gitu kan, tuh perkenalan. Ya kalaulah memang dekat sekolahnya, main ke sekolah, suasana mmm, sekolah kan kadang ada open house juga iya, ya, acara-acara di sekolah, sekolah tertentu yang memang, apa namanya, promosi gitu ya. Nah itu bisa juga mengenalkan bahwa itu tuh sekolah, yaitu mhm, secara lingkungan ya. Kemudian, eee, yang nggak kalah penting sih rutinitas, bangun bangun jam tidur, berapa, oh iya kan kalau sama, bangunnya siang repot harus iya dilatih sih juga bener, ya gitu kan untuk bangun pagi-pagi karena akan ke sekolah. sekolah, Sebenarnya sih kalau usia PAUD itu ya masih ada drama-drama lah ya. iya, Tidak kemudian dibangunin dia langsung langsung aku iya, mau mandi gitu enggak. Itu usia usia di, di- diharapkan usia SD ya iya, sudah seperti itu gitu. Ya, paling tidak tadi, bangun bangun jam mungkin kalau kita kan dilatih juga sholat subuh ya, mhm, jadi bangun subuh, sholat subuh, nah nanti kalau kebiasaan itu udah ada kan mudah. Ya mmm, itu usia-usia, 3 tahun lah kalau si anak memang biasa bangun siang misalnya, kan ada tipe anak yang memang bangun bagus, pagi. Kemudian diberikan alat-alat tulis ya, mainan-mainan, edukasi gitu kan. Mainan edukasi itu luar biasa ya, nggak sengaja ngenal warna, oh iya ngenal bener, abjad, tulisan, bahkan ada anak yang langsung nyambung rangkaian kata gitu. mhm, Jadi iya, belajar sambil bermain memang ya PAUD mmm. itu kan, gitu. Dan kalau misalkan nih, Akila pernah ngeliat itu,
ada saudara yang bahkan nggak mau sekolah tuh sampai dia umurnya udah 7 tahun ya, kalau Mm-mm. misalkan dibilang udah mulai masuk SD gitu kan, Mi. Itu kira-kira apa sih penyebabnya yang dia itu, nggak mau sekolah gitu? Hmm, ya kalau nggak mau sekolah itu sampai 7 tahun ya, nggak mau TK apa nggak mau, kan udah SD tuh Iya. dia. Oh, dia emang nggak mau sekolah dari TK aja akhirnya nggak Oh sekolah. gitu. Jadi pas Ya. udah mulai masuk SD dia juga tetap nggak mau sekolah gitu. Jadi sekarang sih alhamdulillah di dunia pendidikan tuh ada istilah Iya, homeschooling ya. homeschooling. Ya artinya informasi yang mendukung dia di masa depan tuh bisa juga Hmm, dia miliki gitu ya, tanpa harus tadi bahasanya ke sekolah formal gitu ya. Untuk mengetahui penyebabnya kan belum bisa ditebak gitu iya ya, sih. kenapanya kan, karena eh, kita flashback ke belakang nggak tahu. Mm-mm. Tapi sementara sih Umi jawabannya gitu, ya udah homeschooling aja gitu. Oh, iya sih karena emang kan rumah itu madrasah pertama Ya gitu ya, betul, sedangkan nggak masalah sekarang mah ijazah mah bisa bisa ada ya, iya. salurannya tuh ada. Pemerintah juga mengadakan kan eh, untuk ijazah-ijazah seperti itu. Homeschooling yang di kota-kota besar mah juga ada apa, pusat apa namanya, ada koordinasi, Mm, bahkan sampai camping-camping pun ada. mm, Jadi ada saudara kami yang homeschooling keputusannya anak-anaknya gitu. Ntar baru kuliah gitu. Atau enggak anak suruh milih mau homeschooling apa mau di apa namanya sekolah iya. gitu. Jadi tidak kemudian stuck gitu ya. Mm, Nggak mau sekolah nih udah enggak. Mungkin dia pengen tidak belajar di formal luar iya. gitu. Nah itu ada insya Oh. Allah ya komunitasnya. Oke, sahabat El Sifa tadi udah dibahas ya tentang kesiapan anak, juga tanda-tanda anak nih kalau misalkan udah siap atau belum gitu ya, udah dijelaskan dan gimana caranya kita ngajarin anak nih biar eh termotivasi buat masuk sekolah gitu ya sahabat Elsifa. Nah, sahabat Elsifa yang mau bertanya ataupun berbagi motivasi boleh banget ya bisa langsung kirimkan melalui SMS atau WhatsApp ataupun bisa melalui Telegram kami di nomor 0853 17552 553 ataupun melalui media sosial kami ya di Twitter, Facebook ataupun Instagram di @elsifaradio. Ya, jangan lupa juga untuk selanjutnya kita masih ada di segmen kedua gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 100,2 LCV FM Radio Inspirasiku. Ashifa Peduli, berbagi kepedulian, menebar senyuman, terus meluaskan manfaat untuk sesama. Tidak hanya dirasakan saudara muslim dalam negeri, namun juga saudara muslim di luar negeri. Hal ini terwujud melalui program-program Ashifa Peduli yang selama ini berjalan. Program peduli pendidikan dengan menyalurkan beasiswa tahfiz. Program peduli sosial kemasyarakatan yang meliputi program keluarga tangguh, yatim bahagia, dan bersama berdaya. Program peduli dakwah melalui program Inspiring Dai dan program peduli dakwah dengan pembagian kado untuk para dai dan iftar bahagia. Program peduli kesehatan melalui kegiatan sehat bahagia, bantuan kesehatan, dan khitanan massal. Program kurban melalui penyaluran daging kurban untuk muslim di Indonesia dan muslim di negara lain. Ashifa Peduli.
Dengan ditambah air zam-zam serta bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah dan doa. Al-Kautsar Water memenuhi asupanmu setiap hari dengan banyak keberkahan dan kebaikan. Penuhi asupan cairan tubuhmu sepanjang hari dengan Al-Kautsar Water. Ingin memberikan manfaat yang langgeng dan bermakna. Tentu saja kita dapat memberikan warisan kebaikan berupa pedoman hidup yang tak terhitung nilainya bagi generasi mendatang. Pedoman itu adalah Al-Quran. Satu langkah kecil ini akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. Yuk ukir nama kita atau custom nama orang tersayang pada musyaf Al-Quran yang kita wakafkan melalui Badan Wakaf Asy-Syifa. LCFA FM Radio Inspirasiku. Sahabat LCFA, kembali lagi bersama kami masih di opsi obrolan penuh inspirasi. Ya, di segmen pertama tadi kita udah ngebahas ya tentang tanda-tanda anak ya kalau misalkan belum siap ke sekolah, dan juga ada cara-cara praktis gitu ya yang harus disiapkan orang tua sebelum memasukkan anaknya ke sekolah. Nah, sekarang mungkin Umi gimana sih kalau misalkan tadi kan kita ngebahas tentang yang PAUD gitu ya. Kalau misalkan orang tuanya itu ingin memasukkan anaknya ke pesantren gitu, ke pondok, kira-kira apa yang harus dipersiapkan gitu? Iya, untuk ke pondok itu pertama sih keinginan anak gitu. Bukan keinginan bersama. Jadi untuk anak-anak itu bisa memang tanpa masalah sih di pondok, karena anak-anak yang ada masalah tuh kalau ditanya emang keinginan siapa gitu, keinginan orang tua katanya gitu kan. Terus kalau kita tanya orang tua, keinginan bersama. Iya sih Gitu. benar. Mungkin setelah dipikir anak udah nggak punya jawaban tidak, iya itu aja. Jadi anak tetap tidak ya. Jadi sebenarnya sih hal seperti itu kan tidak membiasakan anak menyampaikan apa yang dirasa sebenarnya. Anak itu tidak menyampaikan apa yang dirasa sebenarnya itu karena sebab Banyak dia maksa tidak ya. ingin berdebat sama orang tuanya, karena peluangnya kayaknya harus iya nih gitu. Akhirnya terpaksa kalau memang dia adaptasinya susah ya gitu. Jadi itu ya keinginan anak, benar-benar keinginan anak gitu kan. Yang kedua tadi kemandiriannya lebih lagi kan, karena jauh ya, berpisah sama orang tuanya. Tapi memang ada beberapa orang tua tuh ingin memasukkan anaknya di pesantren supaya mandiri. Nah itu yang jadi PR juga. Karena kalau udah dia sendiri, tanda petik dia kan bebas tuh Iya, ya. benar. Kalau pendampingan guru atau musyrif kan 1 banding sekian gitu ya, selebihnya kapan dia mandi, kapan dia makan, kemudian belajar ya, mempersiapkan segala sesuatu ya. Kalau tidak punya manajemen waktu yang baik, akhirnya dia ya nggak maksimal di pesantren. Oh, berarti emang mandiri sebelum di pesantren itu harus diajarin dulu gitu ya, jangan malah ya nanti dia bakal belajar mandiri di pesantrennya Ya, gitu. dia sudah terbiasa punya schedule di rumah itu. Jadi misalnya taruh 6 bulan kan pendaftaran nih ya, Iya, sekarang benar. udah bahkan kalau di Ashifa udah tutup ya, masuknya kan nanti masih Juli ya, Iya, Jun. masih Juli, masih ada waktu nih, taruhlah 6 bulan lebih. Nah itu walaupun kemarin belum benar-benar disiapin dulu gitu, dari sekarang dia punya rule waktu yang bagus. Orang tua walaupun dia nggak sadar gitu ya, benar-benar didikte sama orang tuanya, karena dia tahu jadwal di pesantren misalnya kan di-share ya, Iya, di di-share. brosur itu kan ada jam sekian gitu. Jadi subuhnya juga dia dilatih berjamaah ya. Kalau yang perempuan mungkin sama orang tua, jadi kan tepat waktu ya kalau sebab berjamaah, tidak kemudian orang tua sholat baru dibangunin gitu kan, enggak. Kemudian kalau yang laki-laki memang udah dibiasain ke masjid
gitu. Jadi nggak shock gitu, nggak kaget Dan gitu. Adaptasinya mudah, jadi penyerapan informasi-informasi pembelajaran atau target-target yang memang harus dia capai ya berjalan dengan baik dan lancar gitu. gitu. Kalau adaptasi pisah, sedih, homesick Iya, itu mah benar-benar. udah memang potensi ya Iya. ada gitu. Biasa itu mah kayak gitu. Wah, berarti kadang juga ada orang tua yang mengunjungi sekolahnya lebih dulu Ya, gitu, survei survei. memilih ya Iya. di mana dia nanti akan memutuskan Mm-mm. sekolahnya di mana bisa. Oh, Mm-mm. gitu. Mi, terus ini udah ada pertanyaan masuk ya, Mm-mm. Mi. Ini dari Ibu Nida di Cilenyi. Assalamualaikum, saya Ibu Nida di Cilenyi. Anak saya berumur 5 tahun. Kalau ditinggal sebentar saja suka nangis. Apakah berarti belum siap sekolah? Gitu, Mi. Iya, maksudnya ditinggal pergi. Ditinggal pergi, ditinggal kemanapun nangis gitu. Jadi Mm-mm. mau masukin Mau anaknya ke ikut sekolahnya, kayaknya, mungkin kalau ditinggal sebentar, kalau masih kelihatan ibunya di rumah, kayak mau ikut kemana-mana. mungkin ya, mungkin ditinggal Mm-mm. dia nangis pengen ikut, cuma mungkin kepergian yang dia nggak boleh ikut kan ada nggak bisa Iya. ikut gitu kan, ataupun ya dia lebih nyaman di rumah gitu. Hmm, Ya belum tentu juga sih kalau eh, sudah dikondisikan gitu ber- ya. Bahkan mungkin tidak ada salahnya kalau berkunjung ya ke sekolah, biar tahu bahwa di sekolah itu enak banget, nggak ada ibunya tapi ada bu guru dan iya ada sih. teman, ada mainan, kan daya tariknya begitu Iya. kan, banyak mainan dan seterusnya gitu. Nah kalau dia eh, selalu ingin ikut ibunya, eh, ya mungkin memang karena seneng keluar ya, seneng Hmm, seneng gitu. Pengen ikut aja, emang usia-usia segitu tuh pengen ikut terus. Nanti ada iya sih. masa-masa usia diajak aja nggak mau. Iya sih, bener Ya nih. bener ya. Tapi kalau misalkan kan ada nih anak yang akhirnya dia susah adaptasi gitu kan sama Betul. orang sekitar Mm-mm. dan akhirnya ya pengen ikut ibunya kemana-mana. Itu berarti Mm-mm. belum siap ke sekolah. Ya belum bisa dikatakan begitu. Oh, Kalau memang diiringi dengan tadi ya huruf dia tahu, mm-mm. dia udah mandiri toilet training tadi ya, Iya. udah tahu. Terus udah bisa komunikasi. Itu 5 tahun ya, belum Hmm, disekolahkan. Ya belum tentu kalau memang dia belum belum ada kemauan proses gitu. ke sekolahnya belum dilalui. Oh, Gitu. Jadi gitu. tidak menjadi satu kesimpulan kalau anaknya pengen ikut ibunya terus, Hmm, ditinggal aja nangis sama dengan belum siap sekolah, belum hmm, bisa seperti itu. Kan harus digali dulu dia nangis kenapa, pengen ikut ibu kenapa gitu. Mungkin oh, bayangan sang ibu, wah kalau sekolah kan nggak ada ibu gitu ya iya kan. sih bener. Tapi harus dilalui dulu kan, menjalani proses itu dulu kan, Hmm, baru bisa kita simpulkan. Jadi kalau sekarang belum bisa disimpulkan. Mm-mm. hmm, berarti kalau misalkan kayak gitu ya jangan dipaksa dulu gitu ya, Mi. Harus Kalau usia dilatih. 5 tahun mah usia layak sekolah. Iya, Kalau mau dicek, diobservasi, maksudnya ini bisa apa bisa. enggak sekolah, karena kok di rumah kalau nggak ada orang tuanya nangis gitu ya, nggak Mm-mm. ada ibunya nangis, ya didaftarin dulu. Heeh, Dicoba mungkin dia gitu ya, Mi. butuh dikenalkan, Iya. butuh disupport. Kalau ada anak yang mudah dikasih reward, kasih reward, ya gitu. Hmm, Jadi belum bisa disimpulkan semuanya kalau untuk ke sekolah itu ya, kesiapan sekolah, kecuali memang belum mandiri, itu tadi. mm-mm. Jadi kan tadi kita bahas kemandirian itu Iya, toilet, makan, minum, pakai baju dan seterusnya. Tapi kalau bab dia mau ikut ibunya terus, iya. eh, tidak menjadi apa namanya, Halangan gitu ya. hal yang hal yang kita bisa menyimpulkan gitu, Hmm. bahwa oh sekolah nggak bisa dong gitu. Tapi Iya udah sih. layak untuk usia 5 tahun gitu ya. Kalau mau TKA nggak masalah. Hmm, berarti batas usia apa namanya TK itu sampai berumur 6 tahun Iya, gitu. 6 tahun B. Hmm, berarti kalau misalkan ada nih yang TK itu dia udah pintar menguasai seluruhnya tapi udah langsung dimasukin ke SD itu bisa. Boleh, Oh, tapi
ada beberapa SD yang minta rapot TK, Oh iya ada sih juga benar. yang enggak. Hmm. Gitu. Berarti kalau misalkan karena udah apa udah mahir gitu, udah pintar, dia mau masukin ke SD tapi harus masuk nilai rapor TK, sedangkan di homeschooling itu gimana, Mi? Ada wadahnya Waduh, untuk waduh, mengeluarkan raport. surat-surat ijazah. Hmm. Ya, karena homeschooling kan udah internasional ya. Oh iya. Mm-mm. Oke. Bisa, insya Allah. Berarti tadi karena ada masuk lagi nih, Mi, Mm-mm. ada masuk baru. Eh Dari Sari di Subang, sebenarnya indikator atau jenis sekolah seperti apa yang baik untuk anak usia menengah SMP atau SMA gitu. Sekolah. Jenis sekolah yang Oh, baik. jenis ya. Heeh. Kalau Umi menyimpulkan dari berbagai macam ya, dari pengalaman melihat juga kan ada juga anak Umi yang tidak nyantri Mm-mm. ada dan yang nyantri ada. Jadi sebenarnya kita tidak bisa melihat sekolah ini bagus kayak ya universitas yang unggul kan kembali ke diri Iya. sendiri. Jadi dimanapun anak kita sekolah dengan lingkungan yang bagus ya, yang baik gitu kan, itu muaranya di rumah. Mau Hmm. dia di negeri, mau dia di swasta ataupun mondok, itu muaranya ada di rumah. Taruhlah pondok, bagus dong Iya. kebiasaannya. Tapi kalau di rumahnya nggak ngikutin pondok, anak bingung. Iya sih benar. Di pondok A, di rumah B, itu Iya. benar-benar frustasi anaknya. Iya, Ya sampai ada benar. kasus akhirnya, misalnya Ahwat ya, nggak pakai kerudung ya, Iya. kemudian dia setelah lulus dan seterusnya karena dia bingung banget. Jadi Hmm. pertama ya disesuaikan. Ada juga anak yang nggak bisa mondok ya Iya. karena ya mungkin karena apa namanya rutinitasnya yang padat dan seterusnya dia bisa sakit-sakitan. Nah ini kita nggak usah ragu ya untuk kembali aja ke rumah. Ada juga yang butuh pengawasannya memang apa namanya khusus nggak bisa eh, apa namanya Di jamaah maksudnya satu musrifah 90 orang. Nah, dia tuh sebenarnya pengennya sendiri, pribadi. Nah, iya. itu berarti kan lebih bagus sama orang tuanya Hmm. gitu ya. Itu tetap harus diobservasi gitu Iya. ya hal seperti itu. Jadi muaranya itu di rumah. Jadi untuk tipe sekolah yang seperti apa gak ada. Kalau menurut Hmm. Umi ya semua sekolah itu bagus, Bagus. tinggal tadi semua filter itu ada di rumah. Dia Hmm. ketemu yang buruk-buruk, kita filternya ada di rumah gitu. Hmm. Mm-mm. Ya karena emang eh orang tua itu guru pertama dalam anak Iya, gitu ya. begitu. Jadi, iya, udah sekolah bagus kok nggak ada sih bekasnya Iya, benar-benar. gitu-gitu kan karena memang muaranya ada di rumah Iya, gitu. jadi Bahkan kalau Umi mau mm, menyimpulkan ya, misalnya anak Umi di rumah, terus anak pondoknya di pondok, biasanya di pondok balik di rumah dia kan kayak bingung eh, menerapkannya gimana? bukan ya karena nggak biasa nih Iya. lingkungannya kan pondok. Jadi kalau yang di rumah biasa tuh ngeliat kita tahajud mah bareng gitu ya atau apa. Tapi yang di pondok kayak istirahat gitu. eh Jadi dianggapnya mana sih kok nggak bisa bangun sebelum subuh karena udah iya. capek dia kayaknya mau mau rehat dulu mungkin ya. Seperti Oke. itu. Tapi Umi sih melihatnya begitu Mm-mm. gitu. Jadi ketakutan bahwa era sekarang ya lingkungannya luar biasa karena di pondok juga nggak menutup kemungkinan informasi apapun ada Iya sama sih, gitu ya kan. bener. Tinggal dia nanti memilih temannya tetap deh memilih temannya dengan siapa di pondok. Jadi ada cerita dia tadinya sekolahnya negeri Mm-mm. terus emang pengen pindah lah ya mondok lah gitu. Taruhlah dia mondok dia tuh kaget sama teman kamarnya kalau itu udah mau dia buang tuh cerita film-film artis-artis apa ya Iya. segala dia omong Korea-Koreaan gitu ya. Nah dia masuk ke pondok
di kamarnya teh cerita Koreaan lah, kok kayak gini, jadi aku dapet yang kayak gini gitu. Maksudnya dia mau singkirkan, udah selesai dia ya kayak gitu. Nah ini teh anak pondok teh masih aja bahas kayak gitu Hmm, kan, kita kan sampai razia kan, foto-foto iya, foto-foto Korea. Korea. Jadi dia merenung gitu. Oh, gitu. Begitu. Oke. Berarti ya semuanya tergantung balik lagi ke anak dirinya masing-masing Iya gitu ya. betul. Jadi persiapan maksimal itu memang di rumah gitu kan. Hmm, Nanti apalagi kalau kuliah ya, iya, misalnya jauh dari orang tua, aduh Masya Allah itu lebih-lebih lagi ya, luar negeri lah atau iya apa benar. gitu. Jadi bagaimana dia nanti memilih lingkungan yang tepat ya, dan Islami kan dia sendiri gitu. Karena Hmm. udah dikasih semua batasannya ya, informasinya dari orang tua, baik-baik aja semuanya, insya Allah. Terus ada satu lagi pertanyaan dari Rini di Subang. Kalau kita lihat sekarang banyak sekali orang tua yang memasukkan anaknya ke boarding school. Nah, menurut Umi seperti apa? Apakah ini emang penting buat Mhm. memasukkan anaknya ke boarding school atau pesantren? Iya. Pentingnya bisa jadi ketika memang keuangannya ada, walaupun sekarang juga yang murah, Iya. gratis ada ya. Jadi, mmm, ya memang kerjasama sama lembaga itu penting, komunikasi. Jadi tidak menitip Hmm. gitu, tidak menitip kemudian melepas tahu beres gitu ya, tidak seperti itu. Kalau tantangan yang dihadapi di luar memang luar biasa. Jadi Umi juga mengapresiasi anak-anak yang mau di boarding, dia lepas dari gadget ya, Mm-mm. yang gadget itu sebenarnya ya teman dia Hal gitu iya. ya. Kadang dia bisa melepas itu, dia bisa interaksi sama Quran, ya itu memang di boarding tempatnya gitu. Walaupun bukan satu-satunya pilihan gitu. Cuman ketika banyak sekali orang tua yang memburu ya, ya memang wajar gitu ya, karena dia Hmm. ingin lingkungan terutama ya yang terbaik untuk anaknya jauh dari gadget. Cuma kalau tadi ya kesadarannya belum ada, Iya, kepahaman target-target belum ada dimiliki anak, akhirnya eh, jadi norak sama gadget gitu. Jadi apa tuh namanya ya? nggak tahu. Jadi ketika libur atau enggak ya, kalau bahasa Asyifa pesiar, pulang Iya. dulu itu bisa nggak sama orang tua, sama gadget Oh iya sih gitu. benar. Balas dendam ya, balas Iya, dendam. Jadi kalau lagi ada kunjungan tuh orang tua wajib bawa gadget gadget dia iya. gitu. Jadi yang udah ketemu mana Iya. mana HP Ja- aku. Jadi sudah komunikasinya udah berkurang. Ya karena memang udah eranya sih, era dia gitu. Nah, ditambah ketika memang pilihan masuk pondok itu tidak optimal, dia Hmm. sadari gitu ya, targetnya mau ngapain. Jadi ya akhirnya minimal yang dia dapat gitu. Hmm. Hmm. Berarti ya emang karena kebersamaannya juga jadi kurang gitu ya, Mbak? Betul, bersama orang tuanya kurang. Jadi memang pilihan mondok pilihan yang tepat ya Iya. untuk era sekarang, tapi jangan lupa seoptimal mungkin anak-anak dipersiapkan maksud dan tujuan. Hmm. Jadi ada kesadaran eh, apa target yang akan dia Capai. dapatkan Mm-mm. gitu ya. Mm. Oke, insyaallah berarti luar biasa banget ya sahabat Alsifa, obrolan kita pagi ini banyak insight yang bisa kita ambil ya. Kalau misalkan memasukkan anak ke sekolah itu bukan cuma soal biaya, tapi juga kesiapan hati, kesiapan adab, dan juga dukungan dari orang tua gitu ya. Jadi terima kasih banyak ya Umi atas ilmunya yang luar biasa Ya, nih, banyak sama-sama. bukan. Jadi ya sahabat Elsifa, kalau misalkan sebelum memasukkan anak ke sekolah itu yang paling penting itu bukan cuma seragam baru gitu ya, tapi gimana soal orang tua juga siap siap hati, siap mental, dan siap jadi teladan buat anak-anaknya gitu ya. Nah, karena itu anak itu juga bukan cuma belajar dari rumah aja, tapi juga belajar dari guru di sekolah. Nah, kalau misalkan ayah bunda nih lagi nyari sekolah buat anak-anaknya, nah di sini ada jenjang SMP IT, SMA IT, MTS, MA ataupun SMK ya. Boleh banget kepoin PMBS Syifa ya. Bisa melalui medsos kami di @pmbasyifa atau ke website pmb.asyifa.info. Tapi jangan cuma kepoin aja ya, langsung daftar karena kuotanya juga semakin terbatas gitu ya. Nah,
kalau misalkan jadi harus mempersiapkan masa depan terbaiknya ya bersama Ashifa Al Khairiyah. Ya, saya Akila Rahma pamit undur diri. Terima kasih ya buat sahabat Elsifa yang udah menyimak opsi obrolan penuh inspirasi. Sampai jumpa di episode berikutnya ya, hanya di Elsifa Radio Inspirasiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.